Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Duningsi dengan NIM 42620037 dari kelas 3B, program studi D4 Teknik Multimedia dan Jaringan, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Ujung Pandang. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal ini, di mana merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa program studi D4 Teknik Multimedia dan Jaringan jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Ujung Pandang dalam menyelesaikan mata kuliah metode penelitian semester 6. Pada poin pendahuluan, adapun poin pembahasan yang akan dibahas yaitu latar belakang. Nah, adapun latar belakangnya yaitu semakin meningkatkan kebutuhan daging dan telur ayam di pasar sangat banyak. Dalam bidang peternakan, khususnya dalam peternakan ayam, masalah yang dihadapi adalah bagaimana untuk menetaskan telur ayam dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang bersamaan, karena kemampuan indukan ayam dalam mengerami telurnya terbatas, yaitu maksimal 10 butir telur tiap induk ayam. Ini menjadi masalah yang serius karena kebutuhan daging dan telur ayam di pasar sangat banyak. Hal itu harus diimbangi dengan persediaan yang cukup untuk memenuhi ketersediaan daging dan telur ayam, sehingga ketahanan pangan yang mengandung protein tinggi tetap terpenuhi. Dalam pengeraman telur ayam menggunakan inkubator, dibutuhkan suhu yang ideal sehingga telur yang baik dapat menetas. Suhu yang ideal dalam penetasan telur ayam berkisar antara 35,3 derajat Celcius sampai dengan 40,5 derajat Celcius, dengan kelembaban dalam mesin berkisar 60% sampai dengan 70%. Akan tetapi, inkubator yang sudah ada sekarang masih kurang optimal dikarenakan masih memerlukan perhatian penggunanya untuk mengaktifkan dan mematikan alat, atau kata lain masih memerlukan controlling di sekitar area penetasan, sehingga sangat menyulitkan para peternak apabila mereka sedang bepergian jauh dan tidak dapat memantau suhu dan kelembapan ke inkubator. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan sebuah penetas telur agar operator dapat memantau jarak jauh kapan saja dan di mana saja. Ini bertujuan untuk menggambarkan sistem pemantauan suhu mesin penetas telur berbasis ET untuk informasi dapat ditemukan melalui perangkat bergerak atau smartphone. Dari latar belakang tersebut terdapat rumusan masalah, yaitu bagaimana penggunaan sistem IoT menggunakan Blink untuk monitoring suhu dan kelembaban pada mesin penetas telur ayam yang bisa dipantau secara online. Nah, adapun yang ruang lingkupnya terbagi menjadi 3, yaitu mengontrol suhu dan kelembaban inkubator penetas telur ayam menggunakan sensor DHT11 sebagai sensor suhu dan kelembaban dalam inkubator. Kapasitas maksimum jumlah telur dalam inkubator adalah 30 butir. Nah, tujuan penelitian ini dilakukan untuk melakukan monitoring suhu dan kelembaban pada inkubator penetas telur ayam secara berkala dan bisa dipantau secara online. Setelah mengetahui tujuan penelitian, adapun manfaat penelitian yang dapat dicakup yaitu mempermudah peternak ayam dalam menetaskan telur, dan yang kedua, mempermudah peternak untuk pengontrolan suhu dan kelembaban pada inkubator secara berkala. Nah, pada tinjauan pustaka yang pertama yaitu mesin penetas telur ayam. Mesin penetas telur ayam atau lebih dikenal adalah dengan egg incubator merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengatur keadaan suatu ruang sesuai dengan kondisi dalam proses pengeraman yang dilakukan oleh indukan unggas seperti ayam, angsa, itik, dan burung puyuh. Alat ini digunakan untuk meningkatkan produktivitas unggas dalam berkembang biak saat diindukan unggas mengerami telur, maka indukan tidak dapat bertelur, sehingga dengan adanya alat ini, indukan dapat bertelur dan telur dapat menetas. Suhu di dalam mesin tetas bisa diatur sesuai dengan ukuran suhu panas yang dibutuhkan selama periode penetasan berlangsung.
Nah, untuk mensupport tentunya kita memerlukan Internet of Things. Hadirnya teknologi Internet of Things atau IoT potensial dimanfaatkan untuk solusi pemantauan tersebut. IoT merupakan teknologi yang memungkinkan benda-benda di sekitar kita terhubung dengan jaringan internet. Teknologi ini ditemukan oleh Kevin Ashton pada tahun 1999. Hingga saat ini, teknologi IoT sudah dikembangkan dan diaplikasikan. Nah, adapun cara kerjanya, setiap objek diberikan identitas unik atau IP address agar dapat terhubung dengan internet sehingga bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Dengan keterhubungannya dengan data-data pada objek tersebut dapat dihimpun dan diolah untuk keperluan-keperluan tertentu. Salah satu platform untuk membangun IoT adalah Blink yang menyediakan server IoT dengan aplikasi antarmuka berupa aplikasi untuk smartphone. Apalagi didukung kemampuan smartphone ini yang dapat mengakses internet sehingga informasi dapat diketahui dalam kondisi berpindah-pindah. Nah, untuk proses pengerjaan alat ini tentunya kita memerlukan waktu dan tempat. Adapun waktunya kisaran kurang lebih dari bulan Maret sampai Juli 2024, sedangkan tempatnya yaitu bertempat di lingkungan kampus Politeknik Negeri Ujung Pandang dan BTP Blok L Baru nomor 9 Tamalan Raya, Makassar. Setelah menentukan waktu dan tempat, kita memerlukan alat dan bahan. Nah, adapun alat dan bahan, perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan. Perangkat keras yaitu solder list yang digunakan dalam perancangan aplikasi sistem ini terdiri dari solder listrik, tang potong, obeng, bor listrik, gunting, cutter, penghisap timah, penggaris, multimeter, mata bor, dan laptop. Nah, adapun bahannya yaitu Arduino Uno, motor stepper, microchip RTC DS3231, liquid crystal display atau LCD, modul ESP8266, sensor DHT11, relay 4 modul, kabel jumper, dan timah. Sedangkan perangkat lunak yang digunakan dalam perancangan aplikasi sistem ini terdiri dari internet dan aplikasi Arduino ID. Nah, adapun diagram alir pada proses perancangan sistem pengontrol suhu dan kelembaban inkubator terdiri beberapa tahapan, yaitu mulai, kemudian studi literatur. Nah, pada tahap ini digunakan atau kita melakukan pengumpulan informasi dan data kepustakaan yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya yaitu perancangan dan pembuatan sistem. Kita merancang dan kita akan membuat sistemnya. Selanjutnya yaitu beralih pada perancangan mekanik. Nah, perancangan mekanik ini merupakan perancangan pada bagian alat mesin. Tetas perancangan terbagi menjadi dua, yaitu perancangan sistem penggerak, pemutaran telur, dan bagian peletakan komponen-komponen microcontroller. Nah, apabila berhasil, kita akan melanjutkan pada perancangan elektrik dan perancangan program. Tetapi apabila tidak, kita akan mengevaluasi lagi pada perancangan mekanik, apakah ada yang salah atau yang harus diperbaiki. Nah, apabila berhasil, kita berlanjut pada perancangan elektrik dan perancangan program. Perancangan elektrikal ini terdiri dari pembuatan rangkaian sistem minimum chip ESP8266, LCD, regulator, RTC DS3231. Semua perangkat keras ini akan dipasang pada PCB. Adapun proses perancangan keras ini, kita membuat rangkaian sistem minimum pada aplikasi pendukung yaitu Eagle. Nah, selanjutnya perancangan program. Perancangan ini digunakan yaitu
Program dengan menggunakan sistem minimum yang dirancang sendiri. Persiapan pertama sebelum memasukkan program adalah menghubungkan microcontroller sistem minimum dengan PC melalui USB port. Langkah berikutnya adalah membuka software Arduino. Nah, kemudian pemrogram dan selanjutnya yaitu pemrograman pada software. Nah, apabila berhasil, kita akan beralih pada pengujian alat. Nah, setelah pengujian alat dan akan keluar hasil pengujiannya. Apabila setelah hasil pengujiannya keluar, selanjutnya kita pengambilan data dan selesai. Nah, selanjutnya yaitu pengambilan pada diagram blok ini. Pengambilan data dilihat dari diagram blok, di mana diagram blok adalah salah satu perancangan serta pembuatan alat agar terlihat jelas prinsip kerja dari alat yang akan dieksperimen secara keseluruhan. Nah, ini adalah gambaran dari diagram blok, yaitu sensor suhu DHT11. Ini terdapat dua, kemudian dihubungkan pada modul WiFi ESP8266, kemudian LCD juga terpasang. Kemudian ini adalah aplikasi smartphone untuk untuk memonitoring suhu dan kelembaban. Kemudian yaitu modul WiFi terhubung juga kepada modul relay SSR. Nah, modul relay SSR ini terhubung pada motor AC, dan modul relay SSR yang kedua terhubung pada heater dan lampu. Nah, rencana pengambilan data ini dilakukan dengan cara monitoring suhu dan kelembaban pada inkubator melakukan aplikasi smartphone Android. Untuk teknik analisis data pada pengambilan data monitoring dilakukan dengan cara mengirim perubahan set point suhu dari Android ke inkubator, sedangkan pengambilan data monitoring kelembaban dilakukan dengan cara mengukur kelembaban telur yang dibaca sensor DHT11 pada inkubator sampai diterima oleh Android. Data yang diambil yaitu kecepatan pengiriman data dan keberhasilan pengiriman data. Dari data-data yang diperoleh dapat dihitung kecepatan rata-rata dan presentasi error pengiriman data. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.